Oke, alasan bahwa pemecatan ini juga dikarenakan 34 karyawan ini udah pernah menyurati, tapi nggak pernah nggak pernah terima ya. Apa namanya? Menurut Abang sendiri bahwa itu dipaksakan itu seperti apa? Begini, jadi kalau menurut saya, yang pertama orang itu bawa surat dari Jakarta. Dari Jakarta itu dengan suatu lambang Agra Budi Jasa Bersama itu sudah lain. Habis itu sudah perintah dari Jakarta, mereka yang bawa. Sedangkan tanggal 6 Desember itu sudah ada pertemuan waktu orang itu mau presentasi, yang bigi itu Amit Modar, Rizal Kasri. Waktu itu masih PJ Bupati tempat kita, Aceh Barat ini. Sampai kata PJ Bupati, selesaikan masalah ini nanti setelah pelantikan Bupati baru, katanya. Tanggal 18 Januari 2012, pelantikan Bupati sudah selesai. Waktu itu kalau nggak salah di kantor Bupati itu lagi pertemuan posisi pemerintah, kepala bidang. Disitulah ada pertemuan antara Pak Heriansyah dengan si Saber ini, manajemen baru. Di situ pertemuan nggak selesai masalahnya, dan Aziz Modar di depan masyarakat banyak itu ada mengucapkan kalau memang masyarakat Aceh Barat nggak terima saya siap mundur. Ini notulen rapatnya dan ini foto buktinya yang beliau itu di bawah tangga kantor Bupati. Kalau memang masyarakat Aceh Barat nggak terima saya siap mundur, dan manajemen ini 2 minggu setelah ini akan saya serahkan kembali kepada Itaka. Toh sampai saat sekarang masalah ini nggak selesai. Dan di situ dilengkapi oleh Pemda, Kajari ada, Bupati ada, Kapolres ada, dan Dim ada, semua lengkap dari pemerintah daerah Aceh Barat. Kira ada dugaan permainan dari pemerintah daerah juga? Saya kurang tahu kalau masalah itu. Cuman ini yang dinyatakan oleh Aziz Modar di depan masyarakat Aceh Barat. Kenapa masalah ini nggak selesai juga? Sedangkan di Notulen rapat ini 2 minggu setelah kembali ke Jakarta, masalah ini akan selesai, akan dikembalikan kepada manajemen lama. Toh sudah 2 tahun lebih belum kembali. Ini ada notulen rapat, nanti Pak Arif boleh bawa satu untuk dilihat betul apa enggak. Dan di belakang ini yang menandatangani ini semua, ini tim yang ikut di dalam, yang mengikut di dalam rapat itu. Tapi sampai saat sekarang nggak selesai masalahnya. Ini yang kami sayangkan kepada pemerintah Aceh Barat, terutama berapa aset kita yang sangat rugi sementara ini. PAD daerah berapa yang rugi? Sedangkan izin produksi AJB ini 2009. Berapa rugi aset daerah? PAD daerah berapa rugi? Dan termasuk umumnya masyarakat Aceh Barat sendiri sebenarnya mungkin sekarang nggak ada lagi penganggur Aceh Barat. Kalau memang AJB ini sudah produksi, perlu tenaga kerja sampai 400 orang paling sedikit. Di mana lagi penganggur Aceh Barat? Ini yang kita rugikan gara-gara persoalan ini, ya toh? Gara-gara persoalan ini. Makanya saya harap kepada pemerintah Aceh Barat, tolonglah segera mungkin, secepat mungkin ditegaskan. Oke. Mengenai klaim yang oleh manajemen baru bahwa 2.500 hektar mereka sudah melakukan pembebasan lahan. Itu itu bohong. Setahu saya orang itu kalau nggak salah cuma baru 150 hektar yang dikuasai. Itu di Pasir Megat pun yang dikuasai tanahnya. Itu waktu orang itu masuk kalau nggak salah Iskandar dari Bama yang beli. Tetapi dalam masalah itu sekarang lagi problem juga di Pasir Megat. Mereka itu membeli lahan orang 1 hektar yang dibuat dalam peta 2 hektar. Dan pembayarannya dalam 2 hektar pun tetap 4 juta. Itu kalau memang Arif kurang percaya boleh tanya sama masyarakat Pasir Megat, terutama Pak Ton yang tokoh masyarakat di situ. Inilah ulah mereka inilah. Kok dulu waktu manajemen lama nggak pernah ribut, kita beli lahan sama-sama suka, sama-sama selera. Toh Pak Heri, peta Pak Heri itu sekarang ini lengkap. Ini peta Pak Heri yang sudah dibebaskan, yang hijau-hijau ini sudah dibebaskan. Ini yang sudah dibebaskan oleh Pak Heri, yang hijau-hijau ini sudah dibebaskan semua. Ini tanda. Kalau memang mereka menunjukkan inilah lahan Pak Heri. Lahan pribadi bukan lahan perusahaan, tapi ini lahan pribadi Pak Heri, mengeluarkan dana pribadi yang dibelinya. Kenapa beliau tuh berani menanam di posisi lahan pribadi bukan yang di 13% ya? Bukan. Di luar tuh. Di luar lahan pribadi. Kenapa? Karena niat beliau
Beliau itu sampai terjadi lahan pribadi itu karena setelah konflik belum. 2008 beliau ini membeli per hektar sampai segini banyaknya. Karena begini, niat beliau ini untuk di Aceh Barat ini tetap nambang. Makanya beliau tuh coba menjalankan step by step untuk lahan. Begitu nambang besok persoalan lahan nggak banyak lagi ceritanya, nggak banyak lagi berdebat sama masyarakat. Dari ini beliau ini duit pribadi total semua tidak ada. Yang waktu tanggal 18 pertemuan si Seber itu menyatakan, mengklaim lahan ini milik kami, duit perusahaan. Disuruh buktikan di depan bupati sama Pak Heri. Kalau memang duit ini yang saya beli lahan ini duit pribadi, duit perusahaan, coba buktikan suatu kwitansi untuk saya bahwa saya pakai duit perusahaan. Berapa luasnya? Ini sekitar 1.700 hektar yang sudah dikuasai oleh Pak Heri, duit pribadi. Lain lagi nanti mungkin ada yang beberapa orang impes yang menanam pribadi juga, termasuk Alek yang orang Berembek itu ada sekitar 500 lebih. Nah, jadi kalau mereka itu mengklaim ini Pak Heri itu memang ada janji dengan HMS, apabila orang terjadi nambang, dia akan menghibahkan 237 hektar kepada perusahaan. Itu sertifikatnya sudah diserahkan. Diserahkan itu malah 500. Sisanya sebenarnya harus dibayar untuk Pak Heri. Ternyata 237 hektar, 500 kurang 237 hektar. Berapa lebih? Sampai saat sekarang belum dibayar sepeser pun untuk Pak Heri yang kelebihan tanah yang dihibahkan itu. Oke, kita kembali pada karyawan dipecatnya. Karyawan menurut manajemen baru yang sudah dipecat 34 orang. Ya. Sekitar 5 diantaranya mereka sudah kembali ya. Nah, ada beberapa orang juga yang sudah mengambil uang PHK-nya ya. PHK-nya. Itu kenapa tuh? Apa memang sengaja atau mereka terpaksa mereka mengambilnya? Terpaksa. Kenapa saya bilang terpaksa? Karena tanggal 5 kemarin Pak Heri memutuskan hubungan sementara masalah manajemen belum selesai. Saya pun dana ada kurang, saya nggak sanggup memberikan gaji kepada karyawan di di kantor pusat AJB Melabu. Untuk sementara dirumahkan. Karena beliau ini kan, mereka ini kan ada terlibat duit bank, ada terlibat ini, karena itu kan mantan-mantan Kubotagam. Yang dirangkul oleh Pak Heri ini bekas mantan-mantan KPA, Kabotagam. Inilah baiknya Pak Heri, biar mereka ini nggak mengganggu orang lain, dirangkulnya lah. Ternyata orang ini kan begitu turun perdamaian, orang itu coba ngambil duit bank untuk bangun rumah. Untuk bangun rumah ya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang rata-rata mereka ini udah agak lumayan lah rumahnya, sudah ada 3 kamar. Mereka ini kan ngambil duit bank. Ini sangkut paut dengan bank ini kan urusannya panjang. Karena bulan ini dari Pak Heriansyah nggak mengirimkan lagi gaji. Dengan rayuan orang ini masuklah orang ini. Tetapi yang saya sesalkan bukan di atas materai di PHK, di atas kertas yang ditaruh materai itu mundurkan diri. Ini yang saya sayangkan. Apa permainannya? Toh kalau memang mereka itu bilang PHK, tunjukinlah surat PHK-nya. Jangan pakai harus buat surat pernyataan mundurkan diri. Nah, ini apa maksudnya? Ini ulah-ulah aja si Yusmadi. Ini kan berarti kan ada persetujuan dari Jakarta mereka ini. Inilah kerjaan mereka ini kayak gini. Kalau memang Pak Arif besok bisa ke sana, coba minta fotokopinya. Saya membuktikan juga itu. Karena mereka ini yang berapa orang ini sudah tanda tangani, 6 orang kalau nggak salah yang tangani, itu bukan di PHK. Buat surat pernyataan mundur diri. Bukan di PHK. Jadi kalau kayak Pak Arif nanya itu bahasan orang yang di PHK enggak. Yang kemarin diambil pesangon 3 bulan gaji itu surat mundurkan diri yang disuruh tangani di atas materai. Maaf, kalau memang sebenarnya pemutusan hubungan sebelah pihak itu mungkin perkaliannya lain, itu ada aturan di Depnaker, mungkin saya nggak tahu, kalau saya mohon maaf, mungkin itu 17 bulan kalau nggak salah. Kalau pemutusan hubungan kerja sebelah pihak, itu perkaliannya kalau nggak salah 17 bulan, bukan 3 bulan. Nah mereka mungkin menghindari ini, makanya disuruh buat surat pernyataan, mundurkan diri. Oke, kita tahu memang anak-anak ini, karena bekas mantan-mantan Kubotagam ini, banyak yang buta huruf, inilah disodornya sama mereka. Bukan mereka yang dibahagiakan, bukan mereka yang disenangkan, malah disodor dengan surat mundurkan diri di atas materai 6.000. Macam mana?
Berarti sampai saat ini apa tindakan dari AJB 1 sendiri itu di pihak Pak Heri untuk menindaklanjut kasus ini? Harapan. Maaf, kalau Pak Heri namanya gabung sama Ajis Modar, gabung manajemen yang baru, saya yang mewakili Pak Heri, 100% Pak Heri gak akan mau. Tetapi kalau Pak Heri siap bergabung kembali, diusahakan ke manajemen lama. Kalau ke manajemen lama dikembalikan perusahaan ini, Pak Heri 100% bersedia bergabung kembali. Tetapi kalau manajemen Ajis Modar yang pegang, Pak Heri, saya yang mewakili dia 100%, malah jangan 100, 1000% Pak Heri tidak akan bergabung. Tetapi kalau dikembalikan ke Ithaka, 1000% Pak Heri siap gabung kembali. Jadi kami beberapa orang karyawan juga, mungkin dengan kerjanya kayak gini, mungkin kami pun udah siap tidak akan bergabung dengan mereka-mereka itu. Karena ini semua nggak jelas, dari atas sana sampai ke bawah nggak jelas. Namun intinya PHK tidak diterima ya? Tidak diterima. Karena mereka itu sendiri tidak berani mem-PHK. Kalau memang kemarin yang 6 orang itu ngambil pesangon, dibilang PHK. Kenapa harus buat surat pernyataan bahwa saya mengundurkan diri? Nah ini ada apa? Kan tanda tanya ini. Tanda tanya ini apa maksudnya? Nah, karena gagal di pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat, pada rencana kasus ini akan dilanjut ke provinsi. Itu sudah kita coba masuk karena kita tetap tunggu. Mungkin pemerintah Aceh Barat dalam waktu dekat akan ada fasilitaskan berdua lagi bagaimana selesainya. Tetapi saya pribadi yang masyarakat Aceh Barat sendiri dan kawan-kawan itu sangat mengharap selesaikan secepat mungkin sebelum ada konflik lebih besar. Saya mengharap itu. Toh Pemda Aceh Barat tinggal mengambil aja kesempatan. Toh Ithaka itu kan punya Antoni Salim juga. Memang kontraktor Antoni Salim. Kenapa sih ribut-ribut? Kembalikan aja ke manajemen lama. Itu karena satu cuman punya Antoni Salim juga. Itu aja kemauannya kami.